Fisika. Ya, dunia kita diatur oleh fisika. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak pernah lepas dari yang namanya fisika. Contohnya, kalian pasti pakai dong yang namanya emas, entah itu kalung, gelang, anting, ataupun cincin. Tahukah kalian zat apa yang tersusun di dalam berlian yang kalian pakai saat ini? Ya, dalam berlian yang kalian pakai saat ini tersusun oleh beribu-ribu bahkan berjuta-juta atom di dalamnya. Lalu, atom itu apa sih? Apakah kacang atom? Atau bom atom? Tentu bukan ya. Jadi, atom merupakan materi yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Coba pikirkan, jika ada sebatang emas, akan kita hancurkan. Akan menjadi apakah batangan emas ini? Ya, batangan emas ini akan menjadi bongkahan-bongkahan emas. Lalu, bagaimanakah jika bongkahan-bongkahan emas ini akan kita hancurkan lagi? Apakah bentuknya akan berbeda lagi? Betul, tentu saja bongkahan emas ini akan menjadi seperti pasir emas. Ketika kita akan mengambil satu butir pasir emas ini, apakah pasir ini masih bisa kita bagi lagi? Tentu saja, sebutir pasir emas ini masih bisa kita bagi lagi. Dan nantinya, ketika emas ini sudah sangat kecil dan tidak dapat dibagi lagi, itulah yang disebut dengan atom. Wow, kecil banget dong atom itu. Ya, atom itu sangatlah kecil. Teori yang mengatakan bahwa atom itu sangatlah kecil diperkuat dengan teori atom yang dikemukakan oleh Dalton. John Dalton adalah seorang ahli kimia berkebangsaan Inggris Raya. Sekitar tahun 1808, Dalton mengemukakan postulat penting mengenai struktur dari zat yang saat ini dikenal sebagai teori atom Dalton atau model atom Dalton. Itulah bagaimana Dalton mengungkapkan teorinya. Dalam perkembangan berikutnya, muncullah ilmuwan-ilmuwan lain yang tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Dalton mengenai atom. Salah satunya adalah Joseph J.J. Thomson, seorang fisikawan yang juga berasal dari Inggris. Thomson terlahir beberapa tahun setelah kematian Dalton. Thomson melakukan sebuah percobaan untuk mencari tahu muatan apa saja yang terkandung di dalam atom. Berdasarkan percobaan tersebut, Thomson berkesimpulan bahwa di dalam atom terdapat sesuatu bermuatan positif dan juga memiliki bagian yang bermuatan negatif. Pada teori Thomson, tidak dijelaskan secara mendetail di bagian mana muatan positif itu berada. Itulah yang membuat model atom Thomson banyak dipertanyakan oleh ilmuwan-ilmuwan lain, tidak terkecuali Ernest Rutherford. Beberapa tahun kemudian, fisikawan asal New Zealand Ernest Rutherford bersama dua muridnya Ernest Marsden dan Hans melakukan serangkaian percobaan untuk mengetahui susunan atom. Percobaan dilakukan dengan menembakkan sinar alfa, yaitu sinar yang berisikan partikel-partikel bermuatan positif, melalui lempeng emas yang sangat tipis. Sinar alfa ini akan tertarik ke muatan negatif dan akan menolak muatan yang positif. Dari percobaan tersebut, Rutherford kemudian mengajukan model atom baru, yaitu menurutnya atom terdiri atas muatan yang berkumpul di bagian tengah yang disebut dengan inti atom. Percobaan Rutherford kemudian dilanjutkan oleh Niels Bohr, seorang fisikawan yang berasal dari Denmark. Lewat percobaannya, Bohr mencoba membuktikan bahwa energi elektron tidak akan habis dan jatuh ke inti atom. Bohr melakukan percobaan dengan menggunakan spektrum atom hidrogen.
Dari hasil percobaannya, Bohr memberikan gambaran keadaan atau kedudukan orbit elektron dalam menempati daerah di sekitar inti atom. Bohr berpendapat bahwa elektron mengelilingi inti atom pada orbit atau lintasan tertentu, dan hanya terdapat orbit dalam jumlah tertentu, dan perbedaan antara orbit satu dengan orbit yang lain adalah jarak orbit dari inti atom.